sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاقربوا يا أهل المثاني، فهزار اليوم غرد، فاستضيئوا بجمالي، فاقف الحسن تفرد. رسول الله أهلا مرحبا بك، إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا بجاه لا إلهي، مرحبا جل وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا واهدنا نهج سبيله، مرحبا دائبه نسعد ونرشد. على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم. وصلاة الله تغشى شرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صل وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadaratil mukarramah wa ulama'il muhtaramin, para asatizah, para guru, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita iman Islam sehat, afiat, panjang umur, sehingga kita dapat menghadiri undangan guru kita Ustaz Haji Anakullah dalam rangka haul orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini ibarat kandang macan. Kandang apa? Kandang macan. Saya diundang sama macan. Sedangkan saya kucing. Gimana suara macan sama suara kucing kencengan mana? Kucing. Ya kucing banyak miau gitu. Tapi alhamdulillah saya mau dijadiin macan kan. Alhamdulillah ya. Jadi ini saya melihat di sini ya ada sesuatu yang luar biasa ya. Menghadirkan al-ilmu nurun. Ilmu itu apa? Cahaya. Jadi semua ini ahli ilmu ya, karena mukanya apa? Bercahaya. Dan ilmu ya, ilmu itu cahaya. Dan ilmu nurun ya, ilmu itu cahaya. Wal amalu tabi'uhu, sedangkan amal ngikut sama siapa tuh? Sama ilmu. Jadi bukan nafsu ya. Jadi kini ibadah ini bukan ngikutin apa? Nafsu, ikutnya ilmu ya. Ilmu itu sudah dicantangkan sejak Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mengatakan kepada para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu malaikat ngenyek ya, ngenyek Nabi Adam alaihissalam. Buat apa dijadikan Nabi Adam? Sedangkan penduduk ya, makhluk-makhluk yang Allah telah jadikan terdahulu itu, mereka Banul Jan itu suka mengalirkan darah ya. Dan mereka malaikat itu apa? Tahu seperti itu. Contohnya udah ada gitu. Wa isbiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Tetapi di situ Allah memberi keistimewaan ya, dengan kalimat wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan ilmu-ilmu yang malaikat itu enggak tahu. Malaikat enggak tahu, ya. Kemudian Nabi Adam menyodorkan sesuatu nama-nama kepada malaikat, ya enggak tahu, orang diajarin. Nah, kita nih sebagai keturunan Nabi Adam itu sama seperti itu. Allah ajarkan nama-nama. Dan sejak Nabi Adam Allah berikan kita ilham untuk menyebut nama-nama. Ya, nggak usah jauh-jauh. Bahannya singkong aja. Singkong, ya. Namanya ada berapa coba? Banyak. Ada combro, ada misro. Dari mana bahannya? Singkong. Terus ada lagi namanya apa lagi? Tape. Tape dari mana? Singkong. Terus ada namanya lagi kue getuk, abuk, deblak, timus. Berapa nama tuh? Apa pernah nanya ini dari mana? Nanya gak? Nggak pernah nanya. Itu yang dikatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama, termasuk kita nih. Diajarkan nama-nama itu, menyebut sesuatu. Ini kita nggak protes, ya, nggak protes. Bahasa pun sama seperti itu, ya. Bahasa condet kan aneh-aneh tuh, ya. Ada nama lu pagi-pagi harus bangun getak,
Getap, harus getap apa getap? Hah? Segera. Itu bahasa Inggris itu. Asalnya get up. Kita kagak mau nyebut get up, agak ribet jadi apa? Getap. Lu biar getap pagi-pagi, ya. Jangan keliat nalu. Tuh, ya. Itu hasil dari ilmu, ya. Tapi tidak semua ilmu, ya, kita bisa tahu. Dalam tafsir modern dikatakan, Innallah ikhtassa bi'ilmin la yaqdiru ala uqulil anbiya. Allah mengkhususkan satu ilmu yang tidak para nabi itu tahu ilmu itu. Jadi nabi aja nggak tahu. Wal anbiya ikhtassa bi'ilmin la yaqdiru uqulul ulama. Ulama nggak tahu yang ada di nabi. Nabi nggak tahu yang ada. Allah memberikan sesuatu. Nah, ulama juga ikhtassa bi ilmin la yaqdiru uqulal ammah. Jadi Nabi nggak tahu, nggak mampu membuka tabir apa yang Allah telah tentukan. Ulama tidak tahu apa yang telah Nabi tentukan. Di Nabi nggak tahu. Nah, ulama juga dikasih suatu ilmu yang orang awam apa? Nggak tahu. Nih yang tadi disampaikan Ustaz Nabullah nih, nggak ada yang tahu tuh, ya, nggak ada yang tahu dari mana itu dia ngambilnya, ya, nggak ada yang tahu, ngomong aja nggak tahu dari mana ngambilnya, jadi dengerin aja. Ilmu nahwu itu kan ilmu apa? Nggak kelihatan, ya, adanya di apa? Kalau udah nempel di mana? Di sini di otak kita, sama seperti kalimat seperti ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya dia menginginkan setahun penuh bulan apa? Mungkin nggak? Kagak mungkin. Karena pakai tamannau. Tamannau itu sesuatu kalimat atau suatu kata, ya, yang nggak mungkin ditamanni. Jadi ilmu nahwu itu ada yang namanya ditamani, ada litaraji. Kalau tamani itu laita ditamani, sesuatu yang nggak mungkin, ya, seperti Haji Asmari nih, ya, udah putih semuanya tuh, ya, giginya udah habis, udah pakai tongkat, ya, dia ngomong laita syababa ya'udu yawman, coba masa muda kembali seperti dulu, bisa nggak? Hah? Nggak bisa, itu namanya laita, sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kalau umatku tahu apa yang ada pada Ramadan, la tamannau an takuna sanatu. Mereka menginginkan semuanya setahun penuh bulan apa? Tapi kan nggak mungkin. Akan tetapi bisa jadi mungkin kalau kita, ya, ihtimalkan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Gimana caranya? Puasa 30 hari. Puasa berapa hari? Sedangkan al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas berapa? 10. Kalau 10 kali 30 berapa? 300. Udah menang tuh berapa tuh? 300. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari daripada bulan apa? Syawal, faka'annahu shoma dahr. Seolah-olah dia puasa setahun apa? Setahun. Emang setahun berapa hari? Ayo. Berapa? Hah? 365. Setahun 365 hari. Nah, berarti 30 kali 10 300. 60 kali 10 berapa? 60. Berarti 300. Kan setahun ada 365. Yang 5 itu haram berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari apa? Hari Tasyrik, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallazi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang amat kita sadari, kita cintai, kita muliakan, dan selalu kita doakan tiap saat. Guru kita Mu'alim, Bapak Kiai Hati Makbul, teriring doa agar guru kita
selalu selamanya berada Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para alim ulama, jamaah mohon tidak menyebut satu persatu karena waktu. Menyambung dari guru kita Ki Maulana. Satu hari anaknya putra dari Imam Ahmad bin Hambal, anaknya Imam Ahmad bin Hambal nanya sama bapaknya, ini ngomong pendeta-pendeta, "Bak, itu siapa yang nginap semalam di rumah kita?" "Itu guru ayah, guru bapak, maha guru, tuan guru, Imam Syafi'i," kata bapaknya. Anaknya penasaran, masa gak percaya? Kok guru makannya banyak? Dia ngintip ternyata. Mana ada guru makannya banyak? Yang kedua, itu yang ayah sebut tuan guru, semalam gak sembahyang tahajud, katanya guru. Kita biar nyambung. Yang ketiga, itu sembahyang subuh gak udhu, aku ngintip. Imam Ahmad Yahma selaku murid datang ke gurunya, kan Imam Ahmad murid Imam Syafi'i. Singkat kisah ini, guru, saya mau bertanya, takut dari hoak. Apa? Maaf guru, maaf. Kenapa guru semalam makan banyak? Langsung dijawab, makan di rumah orang soleh obat, makan di rumah orang alim obat. Ntar tuh ada semur tuh kayaknya. Berarti yang makannya banyak sedang berobat. Makanya saya paling kira kalau Kiai Makbul kesini ini, guru kita selalu beliau tuh masya Allah luar biasa disajikan. Biar kenyang kayak apa nih perut, kalau beliau yang ngasih nggak pernah kenyang. Makanya kalau bisa kita bungkus kalau nggak malu. Jadi makan di rumah orang alim itu gawat. Nggak pernah ke rumah kiai nggak dikasih makan. Apalagi guru kita masya Allah. Makanya berkah hidupnya. Jadi ilmu beliau lah saya kemana-mana. Saya itu 30 hari penuh kiai kemana-mana. Saya bawa nama guru. Makasih kiai. Udah selesai ya? Jadi makan di rumah orang alim itu obat. Tapi yang paling cakep kita juga bawain guru. Udah makan rumah guru mulu, berarti bukan bawa obat, bawa penyakit ya. Yang kedua, maaf guru, kenapa guru nggak sholat tahajud? Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku sibuk semalam sedang menjawab pertanyaan orang terkait masalah, khususnya tentang bab-bab sebab pembatalan wudhu, sehingga tahu-tahu dah subuh. Dia mengutip satu hadis, "Man jalasa sa'atan fi majlis khairun min akhir." Duduknya seseorang di majelis ilmu itu ngalahin sembahyang sunnah berapa rakaat? Pernah nggak kita sembahyang 1000 rakaat? Pernah nggak? Kata guru saya bukan kagak bakalan, ya kan? Kagak bakalan. Cukup duduk di majelis ilmu itu ngalahin. Jadi kalau guru kita ngaji, saya paling senang ya, akhirnya saya beberapa ini karena di luar. Ada teman saya lihatin kiai yang lagi ngaji dengar azan, ya pinjem dia. Ilmunya kurang berarti itu. Padahal sholat tepat waktu hukumnya apa? Apa hukumnya? Sunnah. Belajar sholat pakai ilmu hukumnya? Nah itu tuh kata Imam Syafi'i itu. Kullu amalin kana laka fardhan fatalaba. Fatalaba ilmu. Alaika fardhan. Jadi ternyata beribadah itu wajib pakai ilmu. Ini kalau kita tanya di kitab Alhamdulillah Pembatalan itu kayaknya udah lupa nih, dibahas sama Imam Syafi'i. Jadi ternyata aku terlambat itu nggak sengaja karena sedang bayang subuh nggak uduk. Ini yang aku bahas. Salah satu pembatalan wudhu kalau duduknya nemprok kayak gini itu dibahas sama guru secara detail gini kan. Duduknya kayak gini nih. Tuh, kalau detail lagi dalam Al-Ham memang tuh kitab sangat sistematis ya.
Dan kitab hidupnya takriran sadida. Kalau orangnya gemuk, tidak kiai ya, duduknya gini, orang gemuk, duduknya agak berubah kakinya. Dia duduknya hari ini jam berapa nih? Jam 10. Ntar bangun jam 1. Batal nggak dia? Enggak, kata Imam Syekh, kalau nggak berubah. Habis jam 1 tidur lagi, bangun asar, batal nggak dia? Sampai besok terus begini batal nggak? Enggak, periksa ke dokter. Sampai terus sisa bang berhenti. Jadi duduk yang kayak gini diatur. Aku belum batal. Keren Imam Syafi'i. Makanya benar sudah. Belajar tak ada batas kata guru kita. Ilmu terus kita belajar. Jangan banyak-banyak. Yang penting manfaat. Ya. Manfaat, tidak usah banyak-banyak. Manfaat, artinya manfaat itu diamalkan kata kiai. Buat apa banyak-banyak? Saya sepakat mungkin dulu saya sampai S2 sampai S3 saya nggak pakai jasanya. Apa gunanya? Enak satu dia aja. Saya boleh. Namanya siapa? Nggak ngangkat nama saya kiai. Saya ngajar di Askrindo di Melkistek. Namanya Sabeni, agak ngangkat. Saya bilang nama saya tak jadi begini sih ya. Bener kiai. Dulu saya waktu kuliah ngambil S2, Profesor Pidato itu kakaknya Zaki Derajat. Profesor Zaki Derajat punya kakak namanya Pidato. Profesor itu psikolog, karena saya ngambil psikologi. Di absen tuh ya. Ahmad Fauzan Al-Ayubi, hadir Prof. Bahrudin Al-Bantani, hadir. Cahyo Kumulo, kan hadir. Dedi Kumulo Kusumo, hadir. Sofan Nazomi, hadir. Nah, Sabeni, saya diam. Sabeni, apa nih? Ya bro, do you name stinky? Namanya jelek. Suek. Saya pulang ke bapak saya, Pak, ngapa sih Pak nama saya? Apa yang malu? Saya malu Pak di kampus. Di Marunda di Jagoan dulu. Kata saya nih. Lu gak percaya, lu ke Tanah nggak? Saya naik ke metro mini. Sebelah saya kemana sih jalan Sabeni? Ada, saya pulang bener Pak, ada jalan Sabeni, tetap di bawah beduk. Jalan Sabeni. Bapak saya diem, kalem orang diem. Saya baru sadar bapak saya nggak ada, usia tahun 1995 sampai tahun 2000 nama saya ngetop ternyata di Amerika, bahkan di India. Bangga saya bilang, bapak saya udah nggak ada. Nggak main-main yang mengabadikan Syahrukh Khan, Kajol, sampai Sarele Pavo. Dia bilang gini, Sabeni ku cahe. Bila itu dia semua. Pindah ke depan. Bang, habis ini enggak? Ayo makan lagi. Anjir.